Lu pernah nggak sih, lagi rebahan, lampu udah mati, posisi udah paling nyaman, tapi otak lu masih muter terus, kayak, aduh tadi gua ngomong gitu bener nggak ya? Atau, besok kalau dia nggak bales, besok gua harus gimana? Atau yang paling klasik, kenapa gua begini ya hidupnya? Bro sis, itu namanya overthinking. Dan tenang, lu nggak sendiri, banyak banget orang ngalamin ini, bahkan yang kelihatannya santai kayak anak senja juga kadang overthinking, sambil liatin langit mendung. Tapi tenang, gue bakal kasih 7 cara paling ampuh buat ngatasin overthinking, yang beneran terbukti secara psikologi. Bukan tips ala-ala minum air putih dan tarik napas doang, tapi beneran bisa langsung lu praktekin. Jadi, siapin camilan, atur posisi duduk lu, dan gaskeun. Langkah pertama bukan langsung nyari solusi, tapi sadar dulu kalau lu lagi kejebak overthinking. Kadang kita ngerasa kayak, gue cuma mikir aja, padahal aslinya udah kayak hamster di roda, muter terus, nggak nyampe-nyampe. Nah, menurut psikologi, kunci awal buat berhenti overthinking tuh kesadaran. Alias, lu harus ngeh dulu. Oh iya, gue lagi mikir terlalu jauh nih. Gimana caranya? Simple. Tanya ke diri sendiri, masalah ini bisa gue beresin sekarang nggak? Kalau jawabannya nggak, ya berarti itu bukan nyari solusi. Itu lagi overthinking. Jadi mulai sekarang, pas otak mulai nyasar kemana-mana, stop sejenak, tarik napas. Terus bilang ke diri sendiri, oke, gue lagi overthinking. Balik dulu ke kenyataan. Serius deh, kelihatannya sepele, tapi efeknya langsung kerasa di kepala. Kayak nginjek rem pas motor udah mau nyelonong. Nah ini agak nyeleneh, tapi beneran works banget. Lu bikin jadwal khusus buat overthinking. Kedengarannya aneh ya, tapi serius, ini ada ilmunya. Di dunia psikologi, teknik ini namanya scheduled worry time. Jadi gini, misalnya lu tentuin jam 10 malam sampai 10.20, itu waktu lu bebas total mikirin semua hal yang bikin kepala lu ribet. Mau mikirin besok ketemu mantan, mikirin kerjaan numpuk, mikirin kenapa si doi nge-like story orang lain, silakan. Tapi cuma di jam itu. Nah, di luar jam itu, kalau otak lu mulai nyasar lagi mikirin yang sama, langsung bilang ke diri sendiri, stop, udah ada jam mikirnya nanti. Ajaibnya, pas otak lu dikasih waktu khusus buat mikir, dia malah jadi lebih tenang sepanjang hari. Karena dia ngerasa, oke, gue bakal dikasih waktu kok ntar. Lu jadi punya kendali atas pikiran lu, bukan malah jadi budak pikiran sendiri. Kalau otak lu lagi rame kayak pasar malam, coba deh tumpahin semuanya ke tulisan. Serius, jangan dipendem. Menurut riset dari American Psychological Association, journaling alias nulis isi kepala itu bisa nurunin kecemasan dan bikin pikiran lebih plong. Gak usah gaya-gayaan pakai kata puitis atau nulis kayak di Tumblr. Nulis aja sejujur-jujurnya. Contoh, gue takut besok gagal presentasi. Gue khawatir dia ilfil sama gue. Nah pas lu lihat itu semua di kertas atau di notes HP juga boleh, biasanya muncul rasa, lah ternyata cuman ini toh yang bikin gue overthinking. Otak itu kayak RAM komputer bro, kalau isinya numpuk, ya nge-lag. Nulis itu ibarat buang cache, bikin memori longgar lagi biar kepala lu gak ngehang terus. Overthinking itu sering banget muncul gara-gara lu mikirin hal-hal yang sebenarnya di luar kendali lu. Contohnya, gimana ya kalau orang lain nganggap gue aneh? Kalau gue gagal nanti, orang bakal ngejudge nggak ya? Nah, menurut psikologi, salah satu cara ngatasin overthinking adalah geser fokus lu ke hal yang bisa lu atur. Lu nggak bisa kontrol omongan orang, tapi lu bisa kontrol gimana lu ngomong. Lu nggak bisa jamin hasil interview, tapi lu bisa kontrol seberapa siap lu datang ke sana. Jadi, setiap kali pikiran lu mulai kabur kemana-mana, langsung aja tanya ke diri sendiri. Sekarang, apa yang bisa gue lakuin? Itu jadi semacam jangkar, biar otak lu nggak keseret ke laut pikiran liar. Simple, tapi powerful banget. Kadang overthinking muncul gara-gara lu pengen semua hal ada jawabannya sekarang juga. Tapi kenyataannya, hidup tuh gak pernah bisa lu atur 100%, kayak, dia suka gua gak sih?
gue bakal gagal nggak ya nanti? Nah, menurut psikologi, yang bikin lu lebih tenang itu bukan kepastian, tapi penerimaan. Misalnya, gue nggak tahu dia suka gue apa enggak, ya udah, emang nggak tahu, terima dulu aja. Gue takut gagal, ya wajar, tapi gagal itu juga bagian dari hidup, bukan akhir dunia. Justru makin lu ngotot, pengen semuanya pasti dan bisa dikontrol, makin lu stres sendiri. Tapi begitu lu bisa bilang, gue nggak tahu hasilnya gimana, tapi gue siap ngejalaninnya, boom, pelan-pelan, pikiran lu jadi lebih adem. Bukan karena semuanya beres, tapi karena lu nggak maksa buat kontrol segalanya. Overthinking tuh sering banget bikin kita hidup di masa depan yang belum kejadian. Lu belum salah ngomong, tapi udah ngebayangin orang ilfil. Lu belum gagal, tapi udah mikir bakal dibilang cupu. Nah, biar pikiran lu balik ke sekarang, cobain teknik namanya grounding. Ini simple banget, tapi manjur parah. Tekniknya namanya 5-4-3-2-1, kayak gini. Lihat 5 hal di sekitar lu. Sentuh 4 benda yang bisa lu pegang. Dengerin 3 suara yang ada sekarang. Cium 2 aroma, bisa wangi sabun, parfum, atau kopi. Rasain 1 rasa, air putih juga boleh. Pas lu lakuin ini, otak lu bakal klik. Dan sadar, gue masih di sini kok, nggak ada yang buruk terjadi sekarang. Teknik ini bahkan dipakai buat bantu orang yang ngalamin anxiety berat atau PTSD. Saking kuatnya efek grounding ini. Jadi kalau pikiran lu mulai lari-lari nggak jelas, tarik napas, terus grounding. Balik lagi ke sini. Ke sekarang. Kadang lu nggak bisa ngelawan overthinking dengan mikir lagi. Makin dipikir, malah makin nyangkut kayak kaset rusak. Solusinya, gerakin badan atau kerjain hal yang bikin lu fokus ke dunia nyata. Psikolog nyaranin aktivitas kayak jalan santai, olahraga ringan, gambar-gambar, masak, main musik, atau sekadar ngobrol sama temen. Intinya, bikin otak lu sibuk sama sesuatu yang real. Biar nggak terus kejebak muter-muter di pikiran yang sama, tapi inget ya, jangan malah lari ke scroll TikTok sampai jam 2 pagi. Itu bukan coping, itu kabur. Cari pelarian yang bikin lu lega, bukan yang malah ngerusak diam-diam. Lu berhak ngerasa tenang, tapi tenangnya jangan pura-pura. Oke bro, sis, barusan kita udah ngebahas bareng 7 cara ampuh buat ngatasin overthinking menurut psikologi. Intinya, jangan tunggu pikiran lu meledak baru mau berubah. Mulai aja dari yang kecil. Pelan-pelan, tapi jalan. Kalau lu ngerasa video ini relate dan bikin lu ngerasa gua banget, kasih like-nya share ke temen yang juga sering kebanyakan mikir. Dan jangan lupa subscribe channel Frekuensi Hidup, karena di sini kita bareng-bareng belajar naikin frekuensi hidup. Biar nggak cuma sibuk, tapi juga waras dan sadar arah. Terakhir, ingat, pikiran lu bukan musuh, tapi temen yang butuh dipandu, bukan ditakutin. Gua pamit dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Naikin frekuensi lu, stay mindful, stay waras.